Sekarang em, untuk tugas penetration testing juga pertemuan yang ketiga itu tugasnya tuh ada di slide yang ini. Nah, tugasnya tuh pertama protokol identification, terus TCP analysis, terus TTP, DNS, security assessment. Nah, sebelum ke tugasnya sebenarnya cuma ini doang sih, fase satu, fase dua, cuma gitu doang sih sebenarnya. Jadi tinggal minimal tinggal ngikutin. Oke, pertama buka Oracle VirtualBox, jalanin yang PM kali Linux, terus jalanin juga yang ini satu-satu kali. Nah, sekarang kita sebut tabelnya. Nah, pas username-nya kalinya kecil, terus password-nya juga sama kali. Oke, yang metasploitable-nya MSF admin. Nah, terus ini juga MSF admin. Oke, ini mas dulu. Terus ini dijalanin di metasploitable kayaknya. Nah, ini sesuaiin sama kan yang mau di capture tuh ini ya apa namanya yang metasploitable tapi di jalannya di Kali Linux. Nah, caranya kayak gini. Pertama cek dulu ini tuh pakai ETH berapa di metasploitable. Ceknya pakai cek IP if config. Nah, itu ada ETH 0, dia tuh pakai ETH 0. Ada nih ini IP-nya. Terus buka terminal di Kali Linux. Masukin yang ini nih. Kayaknya lama ya kalau misalkan gitu. Ini dulu guys. Dua TCP dan tinggal coba yang ini tadi ETH 0 ya. 0. Paste. Ya. Coba berarti ini tuh ini yang di capture untuk kita yang di capture terus yang ininya tuh yang IP-nya tuh IP yang metasploitable yang ini. Oke, coba masukin doang. Oke, yang dibuka file.
harusnya ada sih. Oh, kan dari tadi itu berarti salah, malah capture yang jaringan di apa namanya, di mana itu berarti ada 300 harusnya nih yang ke capture-nya tuh maksimalnya, tapi yang ke capture cuma 87 di yang komen yang ini. 300 itu berarti maksimal 300 gitu. Nah, berarti ada nih harusnya nih. Ini yang gede nih. Ini ada banyak sekarang. Salah dari tadi. Oke, berarti tinggal apa namanya? Ke lanjutin berarti tadi. Lanjutin yang task nomor satu berarti protokol hierarki statistik. Protokol hierarki. Kan ada nih. Mantap nih. SSH protokol. Sama aja ya. Hypertext protokol. Ada HTTP, Hypertext protokol, terus ada apa lagi? Eh, Semuanya dari internet, ini ETH6, ini DNS berarti ini DNS sama ini IP versi 6 ini IP versi 4. Ini ada SSH protokol. Tadi itu ada apa aja? Tadi itu ada perintahnya tuh ada DNS, ini DNS, terus ada HTTP dulu, ada HTTP, ini HTTP, ada DNS, ada DNS ini, DNS, terus ada SSH connection, terus ada network diagnostik yang mana ya? Network diagnostik, SSH, DNS, network diagnostik. Oh ini kayaknya nih, IS, ICMP, SSH. Oh, ada nih kalau di CP, DNS. Nah, ini kayaknya network diagnostik yang ini nih. Nah, berarti ada 4 sekarang kalau udah ada nih. Ada ini satu, dua, tiga, empat. Ini kita lanjut lagi yang ini berarti ini. Catat 3 protokol terbanyak. Ya, satu. Ini dari ketiga itu. Versi 4 berarti ya. Apa versi ya? Versi 4 aja lah. Yang terbanyak tuh ada di ini nih, transmission control protokol SSH. Pertama SSH. SSH. Terus yang kedua ada dari keempat yang itu satu, dua, tiga, empat. Ada 9,2 ini nih. 9,2 sama berarti DNS. Protokol message protokol. DIG. ICMP, Internet Control Message Protocol.
SMP, coba lihat SMP. SMP. Kalau misalkan ngepingnya ke bener ping tentang ping-pingan, bro, berarti bener tuh SMP. Ping-ping request, reply request yang ke bener-bener. Bener. Jadi, tadi itu bener ini SMP. Dua SMP. Yang ketiga berarti ini. eh, ini cuma 4,6. DNS berarti yang ketiga. 6,9 gitu. DNS. Terus screenshot hasilnya. Oke. Windows CPS. CPS. Oke. Apa yang paling dominan dan mengapa? Protokol apa yang paling dominan? Jawabannya protokol SSH. SSH. Kenapa? Karena kita lihat aja perintahnya SSH. Gak tahu kenapa Pak. Saya melakukan tes. Kita AI aja dan cari tahu. Kenapa SSH persen paket kan ya? Persen paket atau persen byte ya? Iya ya. Soal itu apa sih? Soalnya ya. Sengaja kayaknya. SSH. Nah, ini.
Pertama alasannya banyak paket yang kecil. Jadi ya apa ya? Handshake aja. Jadi karena ada handshake, exchange dan lain-lain. Jadi terus ada karena bisa juga karena apa namanya? Ini karena muter-muter katanya. Dia tuh muter-muter dulu sebelum nampilin yang tadi. Jadi muter-muter dulu CP handshake, SSH, terus setelah dicek-cek dulu satu-satu. Nah, ini tuh nyebabin apa namanya tuh dia tuh bikin paket-paket yang kecil-kecil gitu. Relatif terus itu. Kan dia tuh kesini dulu nih. Cek-cek satu dulu gitu. Ini, tadi bisa aja ping sebenarnya ya. Tapi karena cuma ada 4, kalau misalkan ada 200, ini bisa ngelebihin nih. Soalnya di sini juga paketnya cuma ada 28. Itu ada 4 yang tadi ini. 9. 9 tadi. 28. Jadi ada apa namanya? Kirim sama nerima itu berarti ada 8 jumlahnya. Tadi 4 kan. Berarti kalau misalkan ada 10 juga 20, berarti 30, ada 60. Berarti bisa melebihi sebenarnya ya. Berarti alasannya cuma itu doang lah. Karena ini sering dalam bagaimana sih? Hmm, Oke, berarti alasan yang ini ada beberapa roundtrip tambahan. Mencoba paket relatif satu paket ah, atau satu DNS query. Nah, gini aja. Jadi dia tuh ngecek-ngecekin dulu nih, ke sini dulu, terus ke sini lagi, ngecek. Jadi kayak ini tuh pos-pos gitu kan ya. Ini tuh pos 1, pos 2, pos 3. Nah, ini pos-posnya tuh nambahin paket lagi gitu. Ini yang asalnya satu, misalkan di sini tuh karena harus ada verifikasi tertentu, jadi dia tuh nambahin paket di pos ini tuh. Supaya ke pos selanjutnya tuh dia tuh menerima paket yang khusus yang TCP handshake gitu. Nah, dia tuh di sini nambahin lagi. Di sini nambahin paket SSH misalkan yang tadinya asalnya satu kan ya. Di sini tuh ditambahin karena label lah gitu, label dari pos satu, label pos satu. Jadi ada dua nih kan ya paketnya tuh. Ini labelnya juga termasuk paket gitu. Jadi ada paket kecilnya. Jadi kan dua tuh. Terus eh, lanjut lagi ke pos kedua. Nah, pos kedua yaitu SSH. Nih, ada lagi label SSH. Tadi udah ada label TCP, terus ada paket utamanya, terus ada label lagi satu SSH. Nah, ini tiga-tiganya tuh beda gitu paketnya tuh. Jadi ada banyak gitu sebenarnya SSH. Nah, terus lagi sebenarnya bisa yang lain juga, tapi perintahnya kan tadi cuma segitu ya. Jadi yang paling banyaknya tuh ini. Karena apa? Karena dia tuh muter-muter dulu yang nyebabin paket-paketnya tuh kecil gitu. Ada beberapa round trip tambahan, nah gini bahasa teknisnya. Namanya juga relatif square. Oke, boleh kan? Kita copy aja. Keren, keren ini. Itu oke, tas satu selesai, terus tas dua tuh filter TCP doang. Oke, TCP. Betul TCP salah anjay. TCP. Partnya nggak usah. Cari TCP three-way handshake. Oke. Ada nggak sih tadi? Tadi TCP enggak ada. TCP. Oke, TCP doang. Jadi filternya TCP three-way handshake.
semuanya TCP. Apa ya? TCP three-way handshake. Ya, AI, butuh bantuan AI. Salah. Cara dari cara filter TCP three-way handshake. Encrypted. Oh, ini nih. Ada di tugas yang itu ya. Oke, ini dulu. Nggak ada aja. Encrypted paket. TCP three-way handshake. Balasan server. Filter ini. SYN, yang SYN katanya SYN kayaknya tuh. SYN, nah ini kali ya. Three-way handshake. What is TCP three-way handshake? TCP three-way handshake. Sing, sing ARC, WhatsApp. Oke. Oh, pilih aja berarti satu ya. Kalau gitu. Think, ARC. Pilih aja satu berarti. Nah, jadi tugasnya tuh yang kedua tuh tugas yang kedua tuh cari TCP. Nah, cari cari ciri cara cara cari TCP three-way handshake tuh kayak gini nih. Jadi itu pertama sync dulu ya. Sync itu apa namanya? Eh dihubungin. Terus katanya udah itu tuh ada sync up. Sync up tuh yang kemarin apa ya gitu. Kita cari dulu aja berarti. Sync up. Ini, sini kali. Kita cari dulu. Nah, ini nih. Nah, pertamanya itu, nah di si three-way handshake tuh kayak gini nih. Jadi prosesnya tuh sync, terus up, terus yang terakhir itu in. Itu doang sih sebenarnya. Caranya tuh pakai follow stream. Ag, aneh juga sih. Sing up doang. Sing ag. Coba gitu doang. Coba kita follow stream. Kalau salah, analisis. Nah ini follow di situ stream. Coba yang sing up. Oh ini ada nih sebenarnya. Sing up statistik. Analisis. Follow di stream. Semuanya sama. Di stream equal 0. Ini.
Ini kalau menurut equal source-nya 102, ini satu, berarti ini tuh tadi tuh kita apa namanya ngirim dari kita menuju Metasploitable, dari Kali Linux menuju Metasploitable, ini dari Metasploitable ke Kali Linux. Nah ini yang up. Pokoknya gitu nah. Sama isinya semuanya kali yang in coba in up terus sama isinya. Oke, berarti gitu dong. Tas 2 untuk tes 2 gitu doang berarti. Storage-nya ini destination port. Oh, storage and destination port. Storage-nya storage port-nya ini. Storage port. Destination port-nya 80. Berarti beda-beda ya. Kalau satu TCP stream itu aja katanya. Oh, udah awal aja lah. Kalau misalkan dari yang sync sama ACK ini sync sama ACK berarti ada proses nerima dan kirimnya. Terus lalu ya sama ya semuanya TCP stream. Nah, kalau versi analis, TCP stream ini terus apa katanya? Identifikasi source dan destination port. Ini emang ada hostnya ini body kan ya, body ini, ini menjadi HTTP aja lah gitu. Oh, yang dikirimnya tuh ini HTTP respon oke. Okay. Yang didapat ini. Hmm. Oke, okay, SSL cepatnya 80, destination portnya 50412. Ini ada nih. 652 sebenarnya. Berarti dari kita tuh dari port 50412 ke 80 terus. Nah, ini. Nah, ini tuh berarti gini.
Karena kalau TCP stream, karena juga bilang sumbernya itu berarti dari Metasploitable ke Kali Linux dari port 80 SS search port 80 terus destination portnya and ports berarti banyak ya port itu aja. Masa ditulis satu-satu ya. Pertama dari 504180 terus ke 50 habis itu ya akan nerima ya gitu. Pertama terus diterima terus ngedapetin ini. Aku gak dapetin request get terus dia tuh kesambung udah kesambung tuh pin ag tuh ini apa pin pintu ini saya selesai mengirim katanya saya selesai mengirim dan tersambung saya terima data kamu oke pokoknya kesambung lah terus di sini tuh dia tuh saya terima data kamu lagi tes kali Linux ke Metasploitable terus dia tuh di sini di sini memulai nih pengiriman dari Metasploitable ke kali Linux. Nah, Linux ag ag menghubungkan terus saya terima data kamu terus dia tuh di sini ngirimin apa yang tadi diminta ag beres gitu. Terus selesai mengirim udah katanya udah dikirim. Oke, screenshot aja. Eh, itu ini kenapa? Mana? Kenapa? Equal nol. Oke, screenshot aja. Berarti sebenarnya anti itu berasal dari Kali Linux kalau gitu berarti ya. Nah, 12 terus data sampelnya ke ini ke apa namanya ke Metasploitable terus yang ini filter HTTP katanya ya itu tuh filter HTTP jalanin nah, oke filter HTTP
Analisis HTTP request dan respon. Ini request yang get request. Ini yang HTTP ya. Kalau ada getnya, ini respon. Dua kali kan ya tadi. Yang nggak ada multiliadenya sama multiliade. Katanya analisis HTTP request dan respon. Oke, berjalan dengan beres. Oh, ini menerima. Terus analisis HTTP. Identifikasi HTTP method dan status code. HTTP method tuh yang ini. HTTP method get. Status code sama ini. HTTP method. HTTP methodnya get. Terus status code-nya 200. Nah, status code yang ini. HTTP methodenya get, status code-nya 200, berarti 200 itu sukses. Terus periksa header-nya. Header, ada dua-duanya juga ada nggak biasanya. Cuma header dari ini. Nah, ini header. Ini headernya. Nah, screenshot aja. Screenshot yang gini ya. Nah, ini kan dari sisi apa namanya klien. Oh, dari sisi klien. Nah, terus ini dari sisi server. Yang beda si headnya tuh. Nah, oke, tinggal ini terus lagi cari informasi sensitif. Jika ada informasi sensitif, kayak apa itu? Server. Servernya ketahuan. Kalau server sih, apa ya? Nggak ada. Jika ada kan ya? Nggak ada, berarti di sensitif ya, teks HTML. Itu ngeluarin apa itu? Sebenarnya, ya mungkin ini. Oke, nggak ada. Terus yang task keempat, itu udah tidak ada.
Filter DNS. Sekarang filter DNS. DNS nggak ada. Hanya bukan DNS tadi, MDNS. MDNS. Nah, ini ke ini tadi ke mana tadi? Ke YouTube, ke Google, ke apa tadi? Google, Facebook, coba Metasploiter. Oh, Metasploitable kan? Oke. Nah, ini nih MDNS adanya. Tapi kalau tadi di apa namanya? Hierarki, artikel hierarki, adanya MDNS. Terus dulu, artikel hierarki, PTP, SSH, STP, MDNS, adanya MDNS. MDNS, MDNS. Oke, coba kita cari dulu ininya. Partnya 53. Mati nggak? Mati. Portnya juga beda. Ke semua nggak di LAN, ke server DNS tertentu. Entah. Terus DNS nggak ada, Pak. Nggak ada DNS, Pak. MDNS adanya, Pak. Oh, Pak. Analisis DNS queries dan respon query. Query berarti query itu minta data ya. Ini nih. Query. Queries. Queries dan respon time. Respon time-nya dalam 9 milisecond. Misalnya milisecond. Pertama ada 251. Ini kayaknya Google ya. Ini Facebook. Atau bukan kali. Ini yang kedua sama semuanya. Isinya sama. Kalau DNS itu enggak deh. DNS. Cuma ada dua yang ke port ke IP ini terus sama dari IP versi 6. Oh, ada versi 6 ini ada versi 4. Oke, oke, oke. Berarti cuma satu doang. Cost ini 3. Ini versi 6 tuh. Versi 6. Versi 4. Oke.
Ini tuh katanya query type-nya, query type-nya apa? Standar query apa? Apa ya? Type any. Oh, ini nih, ada nih. Query type-nya any, kelasnya in, ini QM guys. Ini semuanya sama, tapi custom-nya yang berbeda. Itu dihitungnya tuh response time ya, response time. Berarti nerima, pas nerima. Nah, ini nih, berarti response time-nya tuh. 0,7 second. Query types-nya ini di sini tuh ya. Tab ini. Kayaknya ini tuh yang di ketiga ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini Google, Facebook. Terus ini yang suitable query types. Query types-nya ini. Tadi ada tiga. Terus tiga-tiganya respon. Nggak ada respon. Ini dong yang ada respon. Dia tuh eh, masih ada tiga. Tiga-tiganya boleh ditulis. Pertama yang ini. Satu. Let's go back. Query types-nya ini. Respon time-nya
ns.respond call in. Yang ada respon itu coba yang ini sama ini respon request. Query respon. Oke. Berarti cuma ada satu yang ini doang. Komunitas buat bang. Enggak ya, nggak tahu. Ini respon time-nya tuh berarti yang ini. Respon ini time-nya 0,75. Aku 75 tekan. Ya, oke. Terus yang task kelimanya Indonesia traffic yang uncrypted. Traffic yang uncrypted. Ada DPI sama. Ada di mana ya? Pesan. Ada di di ah, mana ya? Nah, dari ini katanya dari server klien.
Nah, ini ada nih katanya versi Apache dan OS-nya katanya penyerang bisa mencari exploit untuk versi ini. Versi PHP mudah muncul lebih lama. Log kosong menunjukkan server kadang menampilkan bahwa user respon. Kalau misalkan ada ya, ya pas user yang udah login gitu berikutnya. Nah, ini ada nih, coba nih. Kita cari dulu aja. Ini versi Apache. 2.4 tuh. Yang terbaru itu 2.4. Jadi 6 juga bukan terbaru sih sebenarnya. Versi stabil ini. Ini pasti versi lama PHP. PHP version. Masih versi lama. Sekarang udah versi 8 ya kalau misalnya. Ya itu berarti itu. Berarti tadi juga kejawab. Ada soal dari ini server. Eh, terlihat terlihat versi dari server terlihat terlihat sama dan versi dari server. Nah, eh, ngomong eh mana terlihat bahasa pemrograman dan yang udah lolos terus eh bahasa pemrograman dan Ubuntu 5 sekarang udah versi berapa tuh? Ubuntu version 6 versi stabilnya juga Ubuntu 20 aja 14 tuh dan OS versi OS lolos lolos terus informasi oke itu dong di sininya berarti melihat versi dari server terlihat atau ke HTTP HTTP oke bisa terlihat versi ini pemrograman versi OS
Kan bisa juga ada ya. Coba. Oh, terlihat user, informasi user yang sudah login. Nah, ini kelihatan di login user RN. Nah, ini kelihatan nih kalau ada yang login gitu. Kontrolnya public. Berapa cookies? Gitu. Oke, ini ada tiga. Berarti evaluasi, screenshot evaluasi. Nah, berarti tulis tinggal disembunyikan update, berarti update versi tadi itu apa mitigasinya, versi server dan PHP itu kan. Prosedur custom yang melakukan install atau aplikasi internal gunakan error page generic yang menampilkan info sensitif. Nah, TPS agar hidupnya cookies transaksi dan asal transit. Nah, itu. Oke, depan update. Sembunyikan, sembunyikan versi server, sembunyikan versi bahasa komponen dan OS di pas OS berarti ya. Sembunyikan ini kan informasi user yang sudah login. Terus dari itu eh, oke, pertimbangkan pakai HTTPS gitu kan. Hmm, timbangkan timbangkan beralih ke HTTPS itu kayak transkripsi. Oke, udah bang. Oke, Don gitu bang.